Wow, akhirnya Bang Joko Anwar udah meriliskan sebuah official trailer Ghost in the Shell yang merupakan sebuah bentuk project Bang Jokan berikutnya setelah filmnya Legenda Kelam Malin Kundang kemarin, yang dimana gue sebagai penonton dan juga sebagai fans setianya, gue juga suka mengenai film Legenda Kelam Malin Kundang kemarin yang berhasil diperankan oleh Bang Rio Dewanto dengan cukup epic dan juga cukup maksimal cuy. Oke, dan sekarang akhirnya Bang Jokan kembali mengharapkan sebuah film berikutnya tapi bertemakan komedi dan juga horor yang begitu brutal dan juga main darah di mana-mana. Itu adalah film Ghost in the Shell, yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa film ini akan menabur bintang para aktor-aktor ternama seperti kayak Aming, Tora Sudiro, sama ada Abimana juga ya kan, sama ada Bron Palarae, dan juga berbagai macam aktor-aktor papan atas yang udah pernah bekerja dengan Bang Jokan di berbagai macam project-project dia sebelumnya seperti kayak Pengabdi Setan, ada Kala juga ya kan. Pokoknya sebuah Jancu alias Joko Anwar Cinematic Universe, anjay. Dan sekarang pada video kali ini gue akan mereaction mengenai project trailernya Bang Joko Anwar berikutnya, itu adalah Ghost in the Shell yang jauh lebih panjang dan juga jauh lebih detail. Dan sepertinya di video inilah kita akan tahu apa konsep Bang Jokan berikutnya dan juga apa saja detail terbaik yang pernah kita temukan di video ini. So Mario Booster, let's reaction this video. Oke. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Karena bapak sering berantem di penjara, jadi nggak dapet remisi. Bapak jangan berantem lagi ya pak. Benar. Oh, ada sisi kekeluargaannya ya. Literally tawuran loh. Wah, Abimana Gundala cuy. Oke. Oh ya, wartawannya nih akhirnya di penjara juga nih. Wartawan nyincang bosnya. Oke. Iya, katanya gitu. Wartawan, menyincang. Oke. Visualnya oke sih. Oke, Tora. Apaan tuh? Ada yang bunuhin orang-orang yang auranya sama energinya paling negatif nih. Oke. Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya? Melakukan kegiatan yang positif, beribadah, Ada Ustadz juga ya. seni. Oke. Oke, boleh. Dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan? Dan orangnya itu bakal mati. Aming. Lagunya cuy, astaga, cicat dinding, tapi versi horor ya. Oke. Udah kepala basah, berenang yang pintar makanya. Tora main brutal cuy. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup. Keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita. Ganggu banget. Oke. Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia, White Coffee Luwak. Rasanya lembut banget, creamy, tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka, ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tambah ribet, White Coffee Luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. Gini. Oke, bagus. Ku suka mengenai trailernya Bang Joko Anwar untuk project Ghost in the Shell. Dan sekalian ya, aku akan sedikit membahas mengenai beberapa isu yang gua temukan di media internet yang mengatakan kalau hari-hari ini untuk quality dari film-film karya Bang Joko Anwar itu makin hari makin menurun. Sejujurnya gua nggak setuju. Bukan menurun ya,
Tetapi Bang Joko Anwar ini lagi eksperimental mengenai proyek-proyek selain horor. Karena seperti kalian tahu ya bahwa nama Bang Jokan ini sudah mulai naik ketika dia menggarapkan film Pengabdi Setan pertama tahun 2017. Di nama saat itu, para penonton udah mulai ngeh dengan nama Bang Joko Anwar sebagai sutradara terbaik, cuy, oke? Dan juga dia pernah menggarapkan sebuah film Gundala sebagai bentuk bagian dari Bumi Langit Cinematic Universe yang saat itu udah mulai goyah mengenai sinematik ini ya. Dan akhirnya Bang Jokan udah memberikan berbagai macam proyek-proyek eksperimental selain film horor, seperti contoh kayak Malin Kundang kemarin ya kan, yang dimana dia menggabungkan antara tema psikologi dan juga tema legenda Malin Kundang yang kita tahu sejak kita kecil dulu, oke ya. Jadi ya dengan penggabungan elemen itu akhirnya Bang Jokan udah berhasil memberikan sebuah plot cerita yang gak stagnan, tetapi memberikan sebuah elemen baru untuk film di zaman sekarang ini ya, seperti itu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Bang Jokan udah turun kualitinya, bukan turun, melainkan dia mencoba untuk bereksperimen dengan film-film yang jauh dari kata horor setan, oke? Tapi sekali lagi ya, Bang Jokan udah berhasil memberikan sebuah bentuk tema seperti ini tanpa mengurangi esensi dan juga ciri khas dia sebagai sang sutradara. Jadi ya pas gue ketika nonton mengenai trailernya Ghost in the Shell ini ya, jujur gue masih menemukan ada ciri khas Bang Joko Anwar. Contoh seperti ada bahasa yang bisa dibilang ada agak puitis, dan juga ada beberapa adegan gore dari angle-angle depan bakal shot-shotnya itu juga sama seperti filmnya Pengepungan di Bukit Duri, dan juga elemen lanjutan dari Legenda Kelam Malin Kundang. Jadi ya buat gue ya sama-sama aja sih, nggak ada bisa dibilang cukup turun kualitinya, nggak juga. Jadi artinya apa? Artinya Indonesia juga nggak stuck kepada tema horor doang, tapi ada tema-tema psikologi, ada tema tawuran di sekolah seperti contoh kayak filmnya Pengepungan di Bukit Duri kemarin, yang dimana film itu menggabungkan tema tawuran sekolah dan juga rasisme yang melibatkan orang-orang pribumi dan juga orang Tionghoa seperti itu ya. Jadi ya buat gue ya itu termasuk sebuah bentuk tema-tema yang gak pernah dieksplorasi oleh perfilman kita di Indonesia. Ya, jadi ya buat gue pribadi ya gue cuma suka. Karena apa? Akhirnya Bang Jokan udah berhasil untuk melewati zona nyamannya. Gak cuma horor, setan, pocong, kunang doang ya. Gak gitu-gitu doang dong. Karena apa? Film kita ini butuh upgrade dengan tema-tema dan juga genre yang jauh lebih luas. Oke, makanya gue suka akhirnya Bang Jokan udah keluar dari zona nyamannya. Dan sekarang akhirnya beliau udah mengerjakan sebuah film yang bertemakan konflik dalam penjara dan juga survival dengan hantu, men. Dan juga ada beberapa komedi satir yang akan diangkat juga kepada film Ghost in the Shell yang satu ini. Artinya apa? Artinya perfilman kita udah naik level semua, men. Jadi ya buat gue sebagai bentuk hal yang baru sih seperti itu ya, oke? So, congrats ya Bang Joko Anwar, dan gue tunggu bagaimana filmnya, yang dimana film ini akan dirilis pada tanggal 16 April tahun 2026. Oke, mantap cuy. So, bulan April kita akan breakdown sekaligus kita akan review mengenai filmnya Bang Jokan yang satu ini, oke? Mantap cuy, gila sih, survival penjara, horor, tapi juga ada komedinya, mantap. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai trailernya Bang Joko Anwar? Itu adalah Ghost in the Shell yang satu ini. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah!